Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kami dari kelompok 6, program studi teknologi pangan akan membahas mengenai masalah di bidang keilmuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, isu yang akan kami angkat yaitu mengenai plagiarisme dan bullying. Next. Nah, ini, anggota kami dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Rahdia Amarsutika, kemudian ada M. Angga Abdul Aziz, Gubah, kemudian ada Valida Ningka, kemudian ada Novia Ningtyase, ada Dita Fitria, kemudian ada Vera Apriana, dan Alifa Taradila. Next. Yang pertama yaitu kita membahas tentang plagiarisme. Plagiarisme yaitu penjiplakan atau mencuri karya tulis, ide, dan pendapat orang lain. Next. Nah, di saat kita sedang mencontoh, melihat sesuatu dari internet, ataupun melihat karya orang lain, apakah kita sedang terinspirasi atau sebenarnya kita sedang melakukan plagiasi? Next. Ya, plagiarisme. Nah, seperti kita tahu, plagiarisme atau plagiat sendiri merupakan suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri. Plagiarisme artinya menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Nah, plagiat ini juga dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta dari orang lain. Nah, plagiat ini sering dilakukan terutama oleh kaum pelajar ya, yang sering berhubungan langsung dengan karya-karya seperti artikel maupun jurnal. Nah, di sini kenapa sih plagiarisme itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang kita tahu Pancasila berarti memiliki 5 sila. Nah, yang sila pertama yaitu tentang ketuhanan. Nah, kenapa sih melanggar sila yang pertama? Ya karena Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang ada. Nah, jika kita sendiri tidak percaya atas kemampuan kita sendiri dan malah menjiplak karya orang lain, sama saja kita tidak percaya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian pada sila kedua yaitu tentang sila kemanusiaan dan adab sebagai manusia. Nah, yang mana adab dalam menuntut ilmu itu tidak akan menjiplak karya orang lain. Kemudian sila ketiga tentang persatuan. Mencuri karya orang lain itu menimbulkan perpecahan dan kerugian dari berbagai pihak. Nah, kemudian sila keempat yaitu tentang bagaimana antara hubungan kerakyatan dan kepemimpinan. Makanya di sini keputusan untuk plagiarisme, seorang yang plagiarisme memilih keputusan untuk plagiarisme tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang isi atau materi yang dijiplak oleh dirinya. Kemudian pada sila kelima yaitu mengambil karya orang lain sama saja mengambil hak orang lain secara tidak adil, yang mana penjiplakan itu sendiri tidak atas izin dan tidak mencantumkan sumber seorang yang menulis karyanya tersebut dengan olah pikir seseorang tersebut. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penyebab dari plagiarisme. Yang pertama itu ada sikap mental dan budaya yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sini itu yang kedua ada ketertinggalan Indonesia dalam publikasi karya-karya ilmiah atau akademik dari negara lain adalah karena pemerintah masih berkutat pada aspek kuantitas atau jumlah atas hasil karya yang dipublikasikan, terutama pada tingkat internasional. Yang ketiga itu adalah kurangnya sosialisasi sejak dini mengenai plagiarisme. Nah, dari poin pertama itu, penyebab maraknya plagiarisme itu adalah sikap mental dan budaya para peneliti Indonesia yang ingin memperoleh sesuatu dengan mudah dan tidak terbiasa menghargai hasil karya orang lain. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia belum memiliki budaya untuk menghargai dari
nilai pengetahuan dan hak intelektualnya. Dan yang kedua itu ketertinggalan Indonesia itu dalam mempublikasi karya-karya ilmiahnya itu karena memang pemerintah itu masih untuk mengejar kuantitas atau jumlah dari hasil karya yang dipublikasikan seperti itu. Dan yang ketiga itu kurangnya sosialisasi sejak dini mengenai plagiarisme itu kita bisa mencontohkan itu dari jauh kita mengenal ujian nasional ya. Jadi siswa itu dituntut untuk lulus ujian nasional itu dengan mencapai kriteria yang ditentukan, mempertimbangkan faktor infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang berbeda di setiap daerahnya. Next. Nah, lalu solusi untuk plagiarisme ini sendiri adalah yang pertama, memperbanyak literasi tentang seperti apa plagiarisme dan memahami konsekuensi seseorang yang melakukan plagiarisme. Lalu yang kedua adalah menanamkan etika dalam bidang keilmuan untuk menjauhi perbuatan mencuri hak dan karya orang lain. Lalu yang ketiga adalah membiasakan diri menulis sumber kutipan atau sitasi, serta memparafrase paragraf dan berinovasi. Selanjutnya adalah bullying. Bullying atau penindasan dan perundungan, baik secara verbal dan non-verbal kepada seseorang. Nah, isu yang kedua kami bahas di sini adalah mengenai bullying. Setelah tadi yang pertama adalah plagiarisme. Nah, bullying dapat diartikan sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, seperti yang mungkin saya dan teman-teman tahu ya, sudah banyak kasus bullying seperti ini yang terjadi, terutama tuh di kalangan pelajar, seperti pada tingkat SMP maupun SMA yang sedang beranjak remaja, seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Nah, kenapa sih bullying ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, yang pertama, berhubungan dengan sila yang pertama, manusia yang percaya adanya Tuhan tidak akan menindas makhluk Tuhan yang lainnya, yang mana kita harus berbuat baik kepada makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri, karena kita pun sama-sama ciptaan Tuhan. Kemudian berhubungan dengan sila yang kedua, perilaku bullying ini merupakan contoh seseorang yang tidak berperi kemanusiaan. Artinya kita tidak bisa memanusiakan, memperlakukan manusia dengan semestinya. Nah, yang sila ketiga yaitu perilaku bullying sifatnya sama sekali bukan mempersatukan, malah membuat jurang pemisah antara pelaku bullying dan korban bullying. Kemudian sila keempat yang mana sebenarnya bullying ini sudah memiliki aturan atau hukum tertentu apabila untuk para pelaku bullying. Nah, perilaku bullying merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak patuh dan taat sebagai rakyat kepada pemimpin. Kemudian berhubungan dengan sila yang kelima, pelaku bullying artinya melakukan perbuatan yang tidak adil bagi korban bullying baik secara verbal dan non-verbal. Next. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying yaitu adanya keluarga. Karena keluarga merupakan faktor yang penting bagi bullying. Faktor keluarga yang mempengaruhi bullying diantaranya yaitu rendahnya fungsi keluarga dan pola asuh. Pola asuh yang berpengaruh positif pada perilaku bullying adalah pola asuh otoriter. Hal tersebut karena pola asuh otoriter ditunjukkan dengan orang tua yang melakukan penghukuman. Bentuk hukuman yang diberikan berupa bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Lalu ada pengalaman buruk di masa kecil.
Pengalaman masa anak-anak yang buruk dapat menyebabkan gangguan fungsional yang signifikan sehingga menjadi salah satu faktor risiko melakukan kekerasan di masa remaja. Lalu ada lingkungan. Lingkungan sekolah yang nyaman berkaitan dengan bully verbal dan cyberbullying yang lebih rendah. Sedangkan lingkungan sekolah yang tidak nyaman dan banyak gangguan berkaitan dengan bully verbal dan bullying relasional yang lebih tinggi. Lalu ada dampak dari bullying yaitu dapat berupa efek jangka pendek seperti luka fisik maupun efek jangka panjang seperti mengalami kecemasan, depresi, penggunaan zat berbahaya, dan peluang melakukan bullying pada orang lain serta memungkinkan munculnya berbagai gangguan perilaku lain. Next. Nah, untuk selanjutnya ada solusi dari perilaku bullying. Yang pertama adalah pendidikan karakter lewat pendidikan kewarganegaraan. Contohnya seperti menerapkan poin-poin Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, belajar beradaptasi dan bersosialisasi baik dengan lingkungan. Dan yang ketiga, menjauhi kesenjangan sosial dan membeda-bedakan orang lain berdasarkan ras, agama, dan aspek tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami diskusikan, yaitu pendidikan dasar moral etika sangat penting karena ini adalah dasar perilaku kita sebagai manusia. Pendidikan moral juga berperan untuk mencegah adanya bullying dan plagiarisme. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Sementara plagiarisme adalah suatu kegiatan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan, karya, dan pendapat sendiri. Kasus-kasus seperti bullying dan plagiarisme ini menandakan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pentingnya etika. Saat kita melanggar etika, kita tentunya juga melanggar dan tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, sekian pemaparan dari kami. Semoga pemaparan dari kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami menerima kritik dan saran bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.